Pertanian dari Universitas Medan Bogor, Fakultas Kesehatan Sarjana Pidana. Baik, untuk mengefisienkan waktu, adapun pertemuan kita pada sore hari ini yaitu mengenai infeksi menular seksual (IMS). Oke, hari ini pengertian dari IMS sendiri itu adalah yang dilakukan melalui hubungan seksual. Oke, akibat yang muncul dari IMS sendiri itu seperti ada penyakit dalam panggung, sulit punya anak, kehamilan di luar kandungan, benturan, kelahiran sebelum waktunya, lahir mati, kelainan bawaan, kematian, dan terjadi peningkatan berisi AIDS dan kanker cervix dan kanker cervix. Mungkin saya tanya, sebelumnya sudah ada di IMS ini? Belum. Oke, jadi saya mohon adik-adik remaja, khususnya kita bagi kaum perempuan, perhatikan baik-baik hal ini sangat penting bagi kita. Oke? Jadi nih, itu gambar infeksi menular seksual. Ini tidak saja terjadi pada perempuan, tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki ya. Ini gambarnya. Ini ada beberapa jenis infeksi menular seksual. Ada bagian besar, ada bagian besar. Ini kayak ini keluar cairan nanah pada ujung kemaluannya laki-laki. Itu ini disebut biasa namanya gonore atau kalau bahasa awamnya itu kencing nanah. Kemudian ada namanya sifilis, biasa disebut pada virus kayak gini. Terus ada lagi namanya herpes. Ini gambarnya, ya. Terus ada namanya kondiloma acuminata atau biasa jengger ayam. Ini terjadi munculnya kayak putih-putih di bagian kemaluannya kita. Jadi apabila sudah ada yang terkena di IMS, jangan obati dirinya kita sendiri. Segera kita ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Ini kan tidak puskesmas. Jadi kontak nih kalau sudah ada dapat gejalanya, tandanya. Jadi buat kita lebih baik menghindari hubungan seks dulu. Kalau yang belum menikah, tahu kan hubungan seks itu seperti apa? Oke, lanjut. Ya, ini kanker leher rahim. Ini terjadi pada perempuan karena disebabkan adanya infeksi human papilloma virus. Biasa kita sebut itu kalau di puskesmas HPV. Tanda-tanda kanker serviks tadi, yang pertama itu keputihan berulang dan berbau. Semua perempuan pasti keputihan, tapi ada yang normal dan yang abnormal. Yang abnormal itu seperti ini, keputihannya berulang dan berbau. Kadang dia lendir-lendir kehijauan, nanti coba diperhatikan lagi keputihannya. Terus ada perdarahan yang tidak normal dari vagina mulai dari bercak-bercak sampai bergumpal-gumpal disertai bau busuk. Istilahnya ini di luar dari haidnya kita. Kalau haidnya kita kan sudah bulan darahnya merah, hari kedua ketiga gitu kan. Setelah itu ada bercak-bercak kalau selesai. Terus perdarahan pasca senggama bagi yang sudah berkeluarga atau yang sudah melakukan hubungan seks. Pada saat setelah berhubungan ini ada darah di keluar. Kemudian nyeri pada pinggang, kemudian nyeri pada saat buang air kecil dan buang besar. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Next. Tadi yang pertama itu kita hindari faktor-faktor yang berisiko. Seperti tadi saya katakan kan, 2. Lakukan screening. Kalau pemeriksaan ini ada namanya HIV test. Nah, kemudian kita masuk di HIV deteksi. Sudah pernah mendengar itu apa HIV deteksi? Nah, jadi bedakan ya, bedakan. Itu dia tidak sama. Ini HIV, berarti dia masih jenis virus. Ini Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuhnya kita menurun atau lemah. Itu kalau HIV berarti dia virusnya. Kalau AIDS, berarti dia sudah gejalanya, penyakitnya, sekumpulan gejala yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia karena terinfeksi HIV. Ini penyakit ini dapat terjadi kalau kita tidak perhatikan diri kita sendiri. Jadi baru ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Penyakit AIDS ini tidak akan muncul satu kali dah. Jadi kalau 5 tahun gejalanya belum ada obatnya sama sekali. Oke? Nanti perhatikan dirinya kita. Ini gejala yang timbul apabila sistem kekebalan tubuhnya kita sudah menurun. Pertama, berat badannya menurun secara drastis. Ternyata turun 1 kali berat badannya, meskipun dia tidak sakit. Kemudian diare yang lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas. Ada bercak putih atau luka di mulut, atau timbul jamur yang tak kunjung sembuh, yang kayak tadi gambar yang tadi. Batuk berkepanjangan dan sesak nafas. Jadi kalau sudah batuk, sesak nafas, sudah berlangsung lama, kalau batuk di atas 2 minggu, kontaklah dengan petugas kesehatan. Kalau di desa itu ada bidan desanya, segera melapor biar diperiksa batuknya. Terus ini, sering demam lebih dari 38 derajat itu suhu badannya kita.
terlihat tanpa tanpa penyakit yang jelas. Bagaimana kita mau tahu seseorang itu HIV atau tidak? Ini ya, perhatikan, seseorang yang menderita HIV tidak bisa diketahui lewat penampilan fisik atau gejala sakit yang khas. Orang tersebut hanya dapat mengetahui bahwa ia menderita HIV lewat pemeriksaan laboratorium darah. Misalkan tadi kan, tidak bisa kalau secara fisik yang itu sehat, tapi kita tidak bisa tahu itu HIV dan tidak. Kita tahu pemeriksaan darah. HIV itu tidak dijelaskan melalui yang pertama kontak fisik. Kontak fisik artinya kita kayak berdekatan begini, berpegangan, itu tidak. Maka dari minuman. Kontak intim biasa, penurunan tidak langsung. Oke, pencegahan HIV/AIDS itu ada istilahnya itu A, B, C, D, E. Dengan istilah itu, yang pertama itu A, tidak melakukan hubungan seks pranikah. Bisa kalau bahasa Inggrisnya abstinence, Kemudian B, untuk yang sudah menikah harus saling setia. Jadi setia pada pasangan saja. Dan tidak berhubungan gonta-ganti pasangan. Terus menggunakan kondom. Terus tidak menggunakan nafsa. Itu kayak narkoba. Narkoba. Terus gunakan hanya alat-alat yang bersih, steril, kayak jarum suntik, begitu. Dipakai cuma satu kali saja, tidak perlu dipakai secara berulang karena ada sampai menular. Kan kita tidak tahu itu orang yang terkena HIV/AIDS. Kalau dari fisiknya sehat, itu kan dia penyakit yang sudah sensitif. Oke, mungkin saja dari saya. Bagaimana? Ada yang bertanyakan? Adik-adik remaja, kalau sudah paham dengan penjelasan saya tentang masalah infeksi menular seksual ini. Jadi harapan kita ini generasi muda masih panjang perjalanan kita. Jadi jaga diri. Kalau bukan kita yang jaga dirinya kita, siapa lagi yang mau jaga? Apalagi kalau mau keluar, misalkan kuliah jauh dari orang tua, apalagi kita ini semua rata-rata orang tua perantauan. Jadi sayangi dirinya kita. Kalau sudah terkena penyakit infeksi menular seksual, aduh parah. Kayak ini tadi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Dan kita perempuan itu banyak sekali yang kita harus hindari. Oke, jadi itu saja. Oke, jadi dari saya tentang infeksi menular seksual, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.